Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas kelompok dari Ibu Ismawati, Guru Seni Budaya SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Lansari dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 8 Kota Tasikmalaya. Kelompok 2 yang beranggotakan saya Dina Lansari dan teman saya Eliza Nurul Sahada. Saya Egi Ismail. Saya Dinda Nurul Fadilah. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when Definisi musik kontemporer. Menurut etimologi, kontemporer berasal dari kata co dan tempo. Co artinya bersama dan tempo artinya waktu. Jadi, musik kontemporer adalah seni musik yang berjalan bersamaan dengan waktu masa kini. Sejarah musik kontemporer. Beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer merupakan hasil dari modernisasi atau salah satu dari era modern. Johann Sebastian Bach merupakan tokoh pertama yang memiliki nilai-nilai kontemporer dalam karyanya. Puisi kontemporer sudah dikenal sejak abad 19. Kemudian, musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Kemudian, terjadi perubahan tangga nada. Dari tangga nada diatonik yang mempunyai 7 nada menjadi tangga nada diatonik yang mempunyai 12 nada. Dan sampai sekarang, musik kontemporer masih berkembang. Bahkan di Indonesia berkembang dengan sangat baik. Sejarah musik kontemporer di Indonesia. Musik kontemporer di Indonesia sudah berkembang sejak proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, komponis Indonesia Amir Pasaribu hendak memperbaiki lagu tradisional Indonesia dengan cara menambahkan beberapa nada yang terkesan lebih dinamis. Musik kontemporer mulai meluas ketika diadakannya Pekan Komponis Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada tahun 1797. Pada dasarnya, musik kontemporer di Indonesia meniru budaya barat. Akan tetapi, alat musik yang digunakan merupakan alat musik daerah setempat. Unsur musik kontemporer 1. Warna nada, penekanan pada campuran suara, perkusi memainkan peran utama. 2. Harmoni, dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord, yaitu 2 kunci nada terdengar pada waktu yang sama, bahkan sampai 4 kunci nada. Tone cluster yang dihasilkan dari suara piano. 3. Ritme, merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Ritme yang membangkitkan semangat kegembiraan. Politim, yaitu penggunaan 2 ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. Terdapat kelompok ketukan yang tidak beraturan. 4. Melodi, memiliki range yang sangat lebar atau besar, menggunakan tangga nada duo dekatonik, 12 nada kromatik tanpa tone center atau nada dasar. Karakteristik musik kontemporer antara lain melodi lirik lebih sedikit, adanya harmoni yang disonan, ritme yang kompleks, terdapat banyak suara perkusi, suara alat tiup juga lebih banyak, penggunaan suara sintesis elektronik. Ciri-ciri musik kontemporer. 1. Judul-judul aneh dan asing seringkali digunakan dalam karya musik kontemporer. Misalnya, gimnopedi, liturgi kristal, telemusik, dan bahkan ada juga yang menggunakan bahasa yang tak lazim seperti karya Stevie Reich yang berjudul Tehillim. 2. Tema yang diangkat dalam karya musik kontemporer seringkali tidak biasa, seperti Tetabuhan Sungut karya Slamet Abdul Syukur yang mengusung tema eksplorasi kemampuan bunyi mulut manusia. Untuk lebih detailnya, kalian bisa nonton video ini ya. Tak, tak, tak,
3. Instrumentasinya tidak terbatas pada alat musik itu saja, tetapi pada benda apapun yang dapat menghasilkan bunyi dan dapat diolah menjadi instrumen yang harmonis. Contohnya, modifikasi piano yang menggunakan sekrup dan benda-benda logam karya John Cage. 4. Partitur atau tulisan menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan, yang artinya konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara membunyikannya. 5. Teknik garapan. Komponis menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmonisasi yang baru. Ide garapan bisa saja menggunakan idiom dan tata gramatika musik tradisi, perhitungan nilai matematis, atau dapat pula menggunakan rasio perbandingan sebuah struktur rancangan pembangunan. Fungsi musik kontemporer. 1. Mengembangkan jenis musik baru yang berakar dari tradisional ataupun tidak. 2. Aktualisasi gaya bermusik para komponis. 3. Sebagai bentuk ditemukannya atau dikembangkannya gramatika musik. 4. Suatu pembuktian bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Konsep musik kontemporer. Pemikiran individu-individu sebagai landasan kreatif musik kontemporer. Karena individu, maka keberadaannya pun beragam, terkesan aneh, nakal, dan urakan. Berdasarkan komposisi dan karakteristik, musik kontemporer dipetakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, musik yang bersifat ringan. Yang kedua, musik yang bersifat ilustratif. Yang ketiga, musik yang bersifat otonom. Dan bagian ke-8, bagian akhir dari materi ini, ada tokoh dan karya musik kontemporer di Indonesia. Di daerah kita, di Jawa Barat, pastinya di daerah Sunda, ada tokoh musik kontemporer yang terkenal ialah Hari Rusli. Perkembangan musik kontemporer di daerah Sunda tampaknya agak lambat. Tetapi sebenarnya banyak tokoh musik kontemporer yang cukup berpotensial, namun sangat jarang mereka konsisten berkarya. Salah satunya ialah Nano S. Dan tokoh lainnya adalah Suhendi Aprianto, Ismet Ruhimat, Dodong Qodir, Ade Rudiana, Lili Suparli, dan tokoh komponis lainnya ialah Dedi Satya Hadianda, Dodi Satya Eka Gusdiman, Oya Yakarya, dan lain-lain yang karyanya variatif dan orisinalitas. Musik kontemporer memiliki daya jual lebih tinggi di luar negeri, apalagi di negara-negara yang maju, dibanding di Indonesia. Ini membuktikan bahwa penikmat musik kontemporer sangat luas. Bahkan sejumlah musikus atau grup musik Indonesia yang berhaluan musik kontemporer banyak dipanggil untuk menampilkan karyanya di festival-festival internasional di mancanegara. Berikut saya akan paparkan tokoh-tokoh musik kontemporer. Tokoh-tokohnya adalah 1. Slamet Abdul Syukur, yang mempunyai nama lahir Sukandar. Lahir di Surabaya 30 Juni 1935. Tutup usia di Surabaya 24 Maret 2015. Beliau berprofesi sebagai komponis, sebagai seorang pioner musik kontemporer Indonesia. Karya-karya beliau lebih digemari oleh peminatnya di luar negeri dibanding di dalam negeri. Beberapa karyanya adalah Ketut Candu, String Quartet 1, Poin Cotre, Jakarta 450 tahun, Daun Pulus, dan lain-lain. Dari sekian karyanya, hanya Daun Puluslah yang tersohor di Indonesia. Tokoh kedua ada Hari Rusli, memiliki nama lahir Jauhar Jaharsyah Fahrudin Rusli. Lahir di Bandung 10 September 1951 dan tutup usia di Jakarta 11 Desember
2004 saat beliau berusia 53 tahun. Beliau berprofesi sebagai musisi dan budayawan. Di samping menjadi musisi dan budayawan, beliau juga seorang guru, seniman, dan pendidik musik Bandung. Beberapa karyanya yang terkenal ada musik rumah sakit, musik Parentes, opera kecoa, opera ikan asin, dan lain-lainnya. Tokoh ketiga ada Djaduk Ferianto. Mempunyai nama lengkap Georgius Djaduk Ferianto. Lahir di Yogyakarta 19 Juli 1964. Berprofesi sebagai seniman. Beliau adalah seorang aktor dan seniman musik Indonesia asal Yogyakarta. Karyanya memadukan antara elemen musik tradisional dan musik modern. Beliau mendirikan kelompok kesenian Kua Etnika yang merupakan penggalian musik etnik dengan pendekatan modern. Ia juga mengolah musik keroncong dengan membentuk orkes Sinten Reman. Tokoh keempat ada I Nyoman Winda. Lahir di Gianyar, Bali 13 Juli 1956. Berprofesi sebagai seniman dan budayawan. Kebanyakan karyanya berdominan menggunakan alat musik perkusi. Beliau dipandang sebagai gerbang karir komponis muda kontemporer Indonesia. Puluhan karyanya telah direkam di berbagai label studio musik. Di antaranya ada Sangkep, Palapa 1, Palapa 2, Bali AG, dan masih banyak lagi. Tokoh kelima ada Aloysius Suwardi, biasa dipanggil Al, lahir di Sukoharjo 21 Juni 1951, berprofesi sebagai musikus. Beliau menggeluti di bidang etnomusikologi, terutama karawitan. Beliau telah menghasilkan karya-karya musik tradisi yang sudah ditampilkan di dalam maupun di luar negeri. Penciptaan karyanya bersumber dari tradisi, seperti suara genta yang berasal dari gamelan genta. Tokoh keenam ada Royke, seorang musisi yang secara khusus mengeksplorasi musik-musik kontemporer menggunakan media perkusi dan alat-alat musik akustik. Karya-karya musik Royke jauh dari nuansa futuristik. Beliau menampilkan komposisi kendang, drum akustik, setup petikan gitar yang terkesan klasikal. Dan beliau dijuluki sebagai tokoh yang menggunakan media perkusi dalam berkarya musik kontemporer. Tokoh ketujuh ada Paul Gutama, lahir di Yogyakarta 29 Januari 1934 dan tutup usia di Jerman 8 Januari 2019. Beliau berdominan menciptakan karya musik kontemporer barat, namun di samping itu beliau juga melahirkan musik kontemporer yang berasal dari gamelan atau non-barat yang berjudul Musik Leluhur Baru, dan karya lainnya yang berjudul Timbunan Rasa. Tokoh ke-8 ada Jompet. Beliau menampakkan komposisinya dari proses kreativitasnya dan proses pencariannya dalam mengeksplorasi media komputer seperti perangkat software. Walaupun terkesan tak lazim, ini mengarah ke bentukan karya musik elektronis dan dipadukan cahaya yang menimbulkan nuansa futuristik. Itulah beberapa nama tokoh musik kontemporer Indonesia. Nama-namanya pun masih asing di telinga kita kaum milenial, namun karya-karyanya sudah melangit di mancanegara dan sudah dipentaskan di internasional. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, nama, tokoh, penjelasan, maupun pemahaman yang sulit dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.